Ya, selamat datang kembali di segmen Fundamental Pandit. Bersama saya Muhammad Reza Ilham Taufani, Equity Analyst dari CNBC Indonesia. Sore hari ini kita akan membahas sebuah emiten yang cukup menarik. Emiten ini memiliki nama PT Sat Nusa Persada Tbk atau yang memiliki ticker code PTSN. Emiten ini mengalami tren penurunan harga saham seiring dengan tren penurunan pendapatannya sejak 2018. Meski demikian, laba bersih PTSN menunjukkan adanya tren pertumbuhan. Lantas, apakah yang sebenarnya terjadi pada kinerja PTSN dalam beberapa tahun terakhir ini, serta bagaimana prospek perusahaan ke depan? Langsung saja kita simak bagaimana pergerakan harga saham dari PTSN pada sore hari ini. Nah, kalau kita lihat pergerakan saham PTSN menunjukkan adanya tren pergerakan yang awalnya pada 2018-19 itu sempat menyentuh level tertingginya, meningkat hingga menyentuh level Rp747 per sahamnya. Namun harus mengalami penurunan seiring dengan kinerja revenue-nya yang mengalami penurunan juga hingga pada tahun 2024 ini atau sekarang berada di level harga sekitar Rp240 per saham. Sehingga dengan penurunan harga dari PTSN ini menunjukkan bahwa memang terdapat faktor-faktor seperti penurunan pendapatan, sehingga dengan adanya penurunan pendapatan ini menjadikan investor cenderung khawatir bahwa memang kinerja operasional perseroan sudah kurang solid. Namun apakah memang revenue ini berdampak negatif pada pergerakan harga saham? Langsung saja kita simak bagaimana penjelasan lebih detailnya. Nah, kita lihat akan di slide selanjutnya bahwa memang penurunan ini terjadi seiring dengan tren penurunan pendapatan PTSN sejak 2018 yang awalnya sebesar 5,4 triliun, tersisa 2 triliun pada 2023 yang disetahunkan. Sehingga penurunan ini kita lihat pada tahun 2011 awalnya sekitar 2,1 triliun, kemudian seiring dengan berbagai kontrak baru yang masuk, emiten ini PTSN mengalami lonjakan pendapatan hingga menyentuh 5,5 triliun. Kalau kita lihat, pendapatan ini merupakan pendapatan tertinggi sepanjang masanya, namun pendapatan ini mengalami tren penurunan yang kita lihat bahwa tahun 2019 mulai menurun, 2020 terdampak juga dengan adanya pandemi COVID-19 dan mulai mengalami perbaikan meskipun hingga saat ini belum menunjukkan mampu untuk kembali ke level tertingginya secara pendapatan pada tahun 2018. Namun kalau kita lihat ini akan cukup berbeda dari segi laba bersihnya. Kita akan saksikan bagaimana pergerakan dari laba bersih PTSN di slide selanjutnya. Nah, kita lihat bahwa tren pergerakan dari laba bersih PTSN menunjukkan adanya pertumbuhan laba bersih. Kalau kita lihat awalnya berada cukup volatile ya, dengan adanya rugi kemudian mengalami laba bersih, kemudian sempat rugi kembali pada 2014 dan ini mengalami lonjakan seiring dengan revenue PTSN pada tahun 2018 yang juga mengalami lonjakan signifikan. Namun setelah tahun 2018 kita lihat bahwa terdapat kejatuhan dari sisi laba bersih yang cukup signifikan. Meski demikian, perusahaan mampu untuk kembali mengembalikan kinerjanya dengan adanya pertumbuhan dengan mencatatkan laba bersih 2023 yang disetahunkan menggunakan trailing 12 month ini menunjukkan bahwa laba bersih ini berpotensi untuk menyentuh level tertinggi sepanjang masanya, sehingga ini akan menjadi sentimen positif. Nah, lantas kita akan pelajari lebih dalam mengenai bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan laba bersih dari PTSN ini mampu menyentuh level tertingginya meskipun di tengah pendapatannya mengalami tren penurunan. Kita saksikan di slide selanjutnya. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, kenaikan laba bersih PTSN terjadi seiring dengan sektor-sektor atau segmen yang bertransisi. Yang awalnya kalau kita lihat industri perakitan ini merupakan kontributor terbesarnya. Industri perakitan secara revenue pada tahun 2018 menyentuh revenue 5 triliun. Kemudian ini menunjukkan adanya tren penurunan hingga tahun 2023 ini sebesar 832 miliar. Artinya ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan. Kemudian kita akan saksikan bagaimana dari penurunan ini laba bersih PTSN itu mampu bertumbuh. Nah, kita lihat meskipun jasa perakitan ini tidak memiliki kontribusi yang cukup besar
secara pendapatan keseluruhan dengan kita bandingkan ya, hanya 832 dibandingkan 668. Secara revenue, jasa perakitan menunjukkan revenue yang masih lebih kecil dibandingkan industri perakitan. Kita lihat, tapi yang menjadi menarik adalah bahwa jasa perakitan ini menunjukkan adanya tren kenaikan secara revenue yang awalnya hanya 440 hingga menyentuh level revenue yang cukup tinggi 878 pada tahun 2021, meskipun ini menunjukkan adanya penurunan. Dan kalau kita lihat ini secara revenue, kita perhatikan secara gross profit-nya. Gross profit dari PTSN, khususnya dari segmen industri perakitan, menunjukkan adanya tren penurunan ketika kita lihat pada tahun 2018 menyentuh 213 miliar. Wajar saja bahwa memang gross profit 213 miliar ini didapatkan oleh revenue yang juga cukup besar dengan revenue sebesar 5 triliun. Namun dengan adanya penurunan dari revenue ini, kita lihat dari segi gross profit juga menunjukkan adanya penurunan hingga pada tahun 2023 ini berada sebesar 109 miliar. Nah, kalau kita perhatikan salah satu faktor yang membuat dari laba bersih PTSN ini menunjukkan adanya pertumbuhan disebabkan oleh segmen jasa perakitan ini. Kita lihat bahwa dengan revenue yang tidak begitu besar apabila dibandingkan dengan revenue industri perakitan, segmen jasa perakitan mampu menopang dari gross profit dari perseroan secara keseluruhan. Nah, kalau kita lihat dengan revenue yang lebih kecil, gross profit dari segmen jasa perakitan mampu membukukan gross profit yang lebih besar dibandingkan gross profit dari industri perakitan. Hingga pada tahun 2023 ini akan sebesar 232 miliar, lebih besar dibandingkan dari segmen industri perakitan. Sehingga dengan beralihnya perseroan yang awalnya berfokus pada industri perakitan dan beralih ke industri jasa perakitan, ini menjadikan bahwa memang perseroan lebih berfokus untuk mengambil segmen-segmen yang mampu menghasilkan gross profit margin yang lebih tebal, sehingga ini akan menjadikan sentimen yang dapat mendorong dari segi kinerja perseroan secara keseluruhan hingga bottom line-nya akan menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup signifikan. Nah, kita akan perhatikan bagaimana sebenarnya secara valuasi apakah masih layak untuk diinvestasikan saham PTSN ini. Ya, kita akan masuki. Nah, kita perhatikan salah satu perhitungan valuasi itu ada dua metode, yaitu kita menggunakan harga historis dari perusahaan ini sendiri. Kita lihat menggunakan price to book value deviasi atau membandingkan dengan perjalanan PBV-nya dari PTSN selama 3 tahun ke belakang. PBV dari PTSN menunjukkan berada di 0,76. Artinya ini berada di level yang cukup rendah, yang mana kalau kita lihat standar deviasi dalam 3 tahun belakang ini berada di level 0,86. Artinya ini masih relatif murah dengan berada di harga di bawah standar deviasinya. Kemudian kita lihat secara PI deviasi selama 3 tahun juga berada di level yang cukup murah. Kalau kita lihat rata-rata 3 tahun terakhir, PI standar deviasinya berada di 14,42 dan kita lihat secara PI rasio saat ini berada di 5,73. Artinya berada cukup rendah meskipun terdapat angka yang cukup mencolok di sini, artinya ini sedikit tidak valid. Namun kita perhatikan dari kedua faktor ini menunjukkan bahwa memang secara valuasi memang PTSN ini berada di level yang cukup terkoreksi atau menarik untuk diinvestasikan. Lantas, masih layakkah kita berinvestasi saham PTSN? Kita lihat bahwa memang PTSN mengalami penurunan harga saham yang signifikan dari titik tertingginya, yang diperkirakan disebabkan oleh pendapatan perseroan yang mengalami tren penurunan. Penurunan ini terjadi seiring dengan PTSN yang beralih dari awalnya berfokus pada segmen industri perakitan menjadi segmen jasa perakitan. Transisi ini menyebabkan pendapatan perseroan harus tergerus yang berdampak pada bottom line atau laba bersihnya. Meski demikian, PTSN telah mampu bangkit dari keterpurukannya dengan laba bersih pada 2023 yang disetahunkan mencapai level tertinggi sepanjang masa. Salah satu faktor perbaikan laba bersih ini disebabkan oleh segmen jasa perakitan yang memiliki profitabilitas gross profit margin atau GPM yang lebih baik. Sayangnya, pertumbuhan ini tidak diikuti dengan segmen perakitan industri yang seharusnya ini dapat memberikan pendapatan yang lebih besar untuk perseroan.
Jika segmen jasa perakitan mampu bertumbuh dengan segmen industri perakitan yang mampu konsisten bertahan, kinerja keuangan dari PTSN seharusnya dapat lebih baik. Sayangnya ini tidak dapat diterapkan perseroan sehingga performa keuangan tidak dapat maksimal. Selain itu, secara valuasi relatif menunjukkan bahwa harga saham PTSN masih berada di harga wajarnya. Dengan PBV PER berada di bawah level standar deviasi 3 tahun, dengan ini kita dapat mempertimbangkan bahwa valuasi saham PTSN masih berada di level wajar, namun faktor yang perlu diperhatikan oleh investor yaitu memperhitungkan bahwa risiko penurunan pendapatan ke depannya yang dapat berdampak negatif pada laba bersih perusahaan. Ya, disclaimer on, keputusan investasi kembali di tangan Anda. Saya kembalikan ke Frida.